Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Bu Nur akan menyampaikan bekal kepada kalian sebagai bekal untuk makan atau praktek kerja lapangan, yaitu tentang soft skill yang wajib dikuasai untuk menjadi sukses. Pengertian soft skill, keterampilan seseorang berhubungan dengan orang lain maupun keterampilan mengatur dirinya sendiri sehingga mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Soft skill wajib apa saja sih yang harus kita miliki di zaman sekarang ini? Yuk, kita simak beberapa di antaranya, yaitu komunikasi, mampu bekerja sama, mudah beradaptasi, problem solving, manajemen, networking, leadership, positif dan percaya diri, mampu bekerja di bawah tekanan, dan etika. Sekarang kita bicara tentang komunikasi sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan untuk serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Soft skill wajib nomor 1 yang harus dimiliki saat ini adalah komunikasi. Di mana kita berada, kita membutuhkan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman, dengan guru, dengan teman sekerja kita nantinya. Terdengar sederhana ya nak ya, tetapi masih banyak loh yang sulit untuk menerapkan komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah mampu bekerja sama. Soft skill mampu bekerja sama. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Walaupun skill individu sangat penting, tapi jangan lupakan kemampuan bekerja sama. Kita akan selalu membutuhkan kerjasama yang baik dengan partner atau rekan kerja kita nantinya. Untuk itu diperlukan sebuah tim yang solid dan melengkapi satu sama lain. Kita harus mampu melatih diri kita untuk bisa menerima pendapat orang lain, berdiskusi dan mencapai solusi, menghargai pendapat orang lain serta berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berikutnya, mudah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan di mana kita hidup. Beradaptasi adalah soft skill wajib yang secara tidak sadar sudah kita latih sejak dini. Setiap kita lulus dari suatu jenjang pendidikan dan masuk ke jenjang berikutnya, kita pasti mengalami masa-masa berkenalan dengan teman baru, belajar hal baru, membiasakan diri dengan situasi baru, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang punya tingkat adaptasi lebih cepat dan tinggi akan lebih menguntungkan. Kita bisa merasa nyaman dengan situasi apapun, sehingga kita bisa mengeluarkan kemampuan kita terbaik. Selanjutnya adalah soft skill problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar kita yang kita hadapi dengan teknik, metode, dan cara berpikir yang relevan dengan kehidupan dan juga merasa kemampuan berpikir seseorang. Di zaman sekarang, kita tidak bisa menjadi orang yang pasif. Sekolah maupun tempat kerja mengajarkan kita untuk bisa selalu proaktif dan memberikan pendapat serta solusi terhadap sebuah masalah. Dengan terbiasa untuk mengutarakan pendapat dan menemukan masalah serta mencari solusinya, kita akan menjadi orang yang menonjol dan dicari banyak perusahaan atau industri. Jadi jangan takut untuk mencoba memecahkan masalah dan terus proaktif dengan teman-teman yang lain ya. Anak-anakku, berikutnya adalah soft skill management. Manajemen didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,
pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang akan dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan. Anak muda harus mempunyai skill manajemen yang baik. Bagi yang masih suka menunda mengerjakan tugas dan keteteran dalam menentukan pembagian prioritas, harus mulai belajar memanage skill. Kenapa? Karena kemampuan untuk merencanakan, membagi, dan mengeksekusi tugas sangat diperlukan di dunia kerja nanti. Dengan demikian, pekerjaan kita tidak akan keluar dari jadwal dan target yang sudah direncanakan. Anak-anakku, soft skill berikutnya adalah networking. Networking adalah kemampuan untuk memperluas koneksi, relasi, dan sinergi sambil mempertahankan nilai-nilai kepentingan bersama dan komitmen untuk kesuksesan bersama. Berikutnya adalah leadership. Apa tuh leadership itu? Yaitu kepemimpinan, suatu seni, fungsi, proses, dan kemampuan dalam mempengaruhi, mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah positif dan percaya diri. Percaya diri atau self-confident adalah kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional, dan realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik sehingga dapat memberikan sesuatu dan dapat diterima oleh orang lain maupun lingkungannya. Sikap positif dan percaya diri tidak bisa dianggap remeh. Percaya diri dan tidak mudah menyerah adalah hal-hal yang dimiliki oleh orang lain yang berpikiran positif. Dengan berpikiran positif, kita akan lebih mudah untuk beradaptasi. Anak-anakku, soft skill berikutnya adalah mampu bekerja di bawah tekanan. Semakin tinggi level pendidikan dan pekerjaan kita nantinya, kita akan banyak mengalami masa-masa di bawah tekanan. Tapi kita harus yakin bahwa dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa mengatasinya. Nah, kemampuan bekerja di bawah tekanan sangat penting untuk kita kuasai, agar kita bisa selalu tenang, menyelesaikan tugas dengan maksimal. Anak-anakku, soft skill berikutnya adalah etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat, baik seseorang terkait dengan sifat, baik dan buruknya. Yang paling penting dan tidak boleh terlupakan yaitu etika yang baik. Walaupun kita pintar, memiliki kemampuan di atas rata-rata dan beragam skill lainnya, tapi tidak diimbangi dengan etika dan attitude yang baik, kita bisa tidak disukai oleh rekan kerja kita nantinya. Jadi, mari belajar untuk selalu menghargai orang lain, berkelakuan baik, punya semangat tinggi, dan terus berpikir positif. Anak-anakku, 10 soft skill tadi harus bisa kita kuasai dan dapat kita terapkan di dunia kerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ke depannya kita akan menjadi orang sukses. Kita tidak perlu menunggu pekerjaan, tetapi kita jemput pekerjaan, kita laksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Insya Allah anak-anakku, kita nggak sempat menganggur, kita akan sukses di masa depan. Sekali lagi, tetap semangat anak-anakku untuk bisa menerapkan soft skill ini dengan baik di tempat kerja, di lingkungan Anda, di rumah, dan di tempat manapun. Anak-anakku, Bu Nur berpesan kepada kalian, selama masa pandemi ini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, jangan lupa untuk selalu memakai masker apabila kita di luar rumah atau bekerja. Salam idola.